Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kelapangan kesehatan umur yang panjang sehingga kita dapat berdiri, dapat bernafas seperti biasa sampai hari ini. Kemudian tak lupa pula salawat bertangga salam kita sanjung sajikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan keluarganya. Atas berkat jasa beliaulah kita sampai pada hari ini sebagaimana kita menikmati indahnya Islam, indahnya iman dan indahnya kehidupan dunia Islami gitu. Nah, di video kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang cara membaca surah Al-Fatihah versi qiraah sab'ah, ya. Di mana ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya qiraah sab'ah dikatakan qiraah sab'ah karena bacaan ini berasal daripada 7 imam. Nah, di mana imam ini memiliki perbedaan dalam membaca surah Al-Fatihah gitu. Nah, namun semuanya dapat kita pakai karena yang ketujuh ini sudah dibuktikan kesahihannya begitu. Nah, sebelum kami mempraktikkan bacaan daripada 7 imam qiraah ini, ada baiknya kita memperkenalkan nama-nama imamnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ibnu Amr, ya, perawinya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Nah, kemudian yang kedua ada Ibnu Katsir, perawinya adalah Al-Bazi dan Al-Qunbul. Kemudian yang tiga Ashim Al-Kufi dan perawinya adalah Hafs dan Syu'bah. Kemudian yang keempat ada Ibnu Amr yang perawinya adalah Ad-Duri dan Asy-Syuhsi. Kemudian yang kelima adalah Hamzah Al-Kufi, perawinya Khalaf dan Khalid. Yang keenam ada Imam Nafi, perawinya Qalun dan Warashi. Yang ketujuh adalah Al-Qisai, perawinya adalah Abul Harits dan Ad-Duri. Nah, itu adalah imam-imam yang memiliki perbedaan dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian selanjutnya inilah bacaan Al-Fatihah, ada sedikit perbedaan. Jadi ketika teman-teman mendengar ada yang berbeda gitu dari misalkan ada imam yang membaca agak berbeda, namun termasuk ke dalam yang akan saya jelaskan itu tidak salah ya. Itu adalah perbedaan yang memang sahih begitu. Yang pertama itu pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana tidak ada perbedaan. Semua imam, ketujuh imam itu sepakat bahwasanya artinya kita tidak dibenarkan membaca dengan cara yang lain ya. Itu adalah kesepakatan daripada 7 imam tadi. Kemudian di ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketujuh imam itu juga sepakat bahwasanya ini tidak ada perbedaan. Kemudian pada ayat ketiga ya, pada ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga ini ada dua pendapat. Yang pertama itu dibaca seperti biasa seperti ini. Ini pendapat dari kebanyakan imam qiraah ya, seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, jadi dipisah antara Ar-Rahmanir-Rahim kemudian Maliki Yaumiddin gitu ya. Nah, kemudian ada juga pendapat yang kedua, mim dari Ar-Rahmanir-Rahim, mim yang di ujung itu melebur kepada mim selanjutnya. Ya. Jadi bacaannya dengan 6 harokat. Jadi bacaannya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin begitu. Nah, itu adalah dua perbedaan daripada imam qiraat. Nah, kemudian selanjutnya ada yaitu ayat keempat daripada Imam Ashim dan Al-Qisai membaca panjang ma pada kata Maliki. Nah, pada ayat keempat sedangkan yang imam yang lainnya membaca pendek. Nah, di situ kan ada perbedaan arti gitu. Dari Maliki itu artinya pemilik, kemudian Maliki artinya adalah raja. Nah, di situ perbedaannya menjadi Ashim dan Al-Qisai bacanya Maliki Yaumiddin. Kemudian imam yang lain membaca Maliki Yaumiddin. Nah, begitulah perbedaannya di ayat yang keempat. Selanjutnya di ayat yang kelima di sana para imam sepakat bahwasanya tidak ada perbedaan di antara mereka tentang bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua sepakat bahwasanya itu sama. Jadi kalau ada yang berbeda berarti itu salah begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-6
Nah, Imam Kumbul dari Ibnu Katsir membaca huruf shad, dia dari huruf ihdinas sirata menjadi ihdinas sirata. Si-nya diganti dengan sin. Jadi bacanya si. Ya, seperti yang awalnya ihdinas siratal mustaqim menjadi bacaan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Khalaf dan Khalad dari Hamzah membaca huruf shad, kata ganti daripada as-sirata menjadi dengan isyam antara sin dan zai, gitu ya. Antara shad dan zai maksudnya. Maksud isyam di sini adalah suara gabungan antara shad dan zai. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitulah perbedaan di ayat ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sana Imam Kumbul dari Ibnu Katsir membaca huruf shad dari kata sirata dengan sin, diganti juga. Yang awalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, begitu. Kemudian Imam Khalaf dari Hamzah menerapkan pada shad pada ayat sirata dengan antara shad dan yang diisyamkan seperti yang di awal tadi. Zirata ihdinas siratal mustaqim, kan gitu di awal tadi. Jadinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, hampir sama ya. Kemudian dari Khalaf dan Khalad dari Hamzah membaca dhammah huruf ha pada 'alaihim. Nah, sehingga bacanya 'alaihim. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di humnya yang berubah daripada Khalaf dan Khalad dari Hamzah. Nah, selanjutnya Al-Bazi dan Kumbul dari Ibnu Katsir membaca 'alaihimu dengan silah mim jama'. Maksud silah mim jama' ialah mendomahkan mim, ya, menambah waw di ujungnya gitu ya. Bacanya menjadi 'alaihimu gitu dengan memanjangkan mu-nya menjadi 2 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu. Begitu bacanya dari Imam Al-Bazi dan Kumbul. Kemudian selanjutnya dari Qulun dari Nafi membaca 'alaihim. Kemudian selanjutnya dari Qulun ya, dari Nafi membaca 'alaihimu ya, dengan 2 wajah, bisa sukun seperti bacaan biasa 'alaihim, bisa juga silah mim jama' yaitu 'alaihimu. Gitu ya. Bacaan dari Qulun dari Nafi gitu. Imam yang lainnya membaca seperti biasa dengan kasrah dan sukun mim 'alaihim. Jadi bacanya ada juga ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada juga siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada juga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mungkin itulah teman-teman sekalian bacaan daripada ketujuh imam qiraah sab'ah, yang mana tentunya dalam penjelasan saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jadi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman saya sekalian, terutama bagi saya sendiri, dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Semoga kita bisa lebih memajukan lagi ilmu pengetahuan kita mengetahui tentang qiraah sab'ah ini. Nah, semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.